Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devani Mutiara, NIM 3 digit terakhir 654 dari kelas 4 PGSD A2. Di sini saya akan melakukan analisis uji t-test dengan melakukan analisis uji persyaratan data terlebih dahulu. Nah, langkah untuk uji persyaratan data terlebih dahulu yaitu copy data, lalu disalinkan pada aplikasi SPSS. Setelah itu, klik variable view, lalu name pada variabel diganti sebelum dan sesudah. Kemudian desimal diganti 0. Lalu measure diganti scale. Kemudian klik data view, klik analyze, klik non-parametric test, klik legacy dialog, klik sampel KS. Nah, data sebelum dan sesudah dipindahkan ke test variable list. Setelah itu, klik OK. Nah, muncul data. Nah, yang kita baca itu data yang SIG, data yang paling bawah. Jika data lebih dari 0,05, maka data tersebut normal. Jadi, data tersebut dikatakan normal karena lebih dari 0,05. Nah, selanjutnya kita uji paired sample t-test dengan cara klik analyze, lalu klik compare means, lalu klik paired sample t-test. Data sebelum dan sesudah dipindahkan pada variabel 1 dan variabel 2. Setelah itu, klik OK. Nah, kemudian terdapat data yang kita baca yaitu paired sample test. Yang dibaca yaitu T, DF, dan SIG. Di situ T tertuliskan min 1,0, DF-nya 14, SIG-nya 0,32. Interpretasi terhadap T0 atau T observasi dan T1 atau T tabel dengan DF14 diperoleh 2,145 dengan taraf signifikansi 5%. Karena T0 kurang dari T1 yaitu 1,301 kurang dari 2,14, maka H0 diterima. Jika SIG 0,32 lebih dari 0,05, maka HO diterima. Rumusan hipotesis. H0 tidak ada perbedaan yang signifikan sebelum dan setelah penggunaan Bandicam Screen Recorder pada pembelajaran statistik. H1 terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah menggunakan Bandicam Screen Recorder pada pembelajaran statistik. Nah, jadi kesimpulannya tidak ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah menggunakan Bandicam. Selanjutnya yaitu analisis regresi linier dengan cara seperti data sebelumnya, yaitu mengcopy data terlebih dahulu. Setelah itu disalin pada aplikasi SPSS. Setelah itu klik variable view, name diganti X1, X2, dan Y. Selanjutnya tabel desimal diganti 0. Pada tabel label ditulis jam per minggu, nilai, dan prestasi.
Setelah itu klik data view kembali, klik analyze, klik compare means, klik means, lalu untuk jam per minggu dan nilai ditaruh di independent list, sedangkan prestasi ditaruh di dependent list. Kemudian option ANOVA dan test of linearity itu di checklist, kemudian continue, klik OK. Langsung kita fokus pada tabel ANOVA. Nah, kita bisa lihat deviation from linearity. Signifikasinya ada 0,144 yang berarti nilai tersebut lebih dari 0,05, yaitu datanya berdistribusi normal dan layak untuk diuji ke tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu untuk uji regresi, yaitu dengan cara mengcopy data lalu menyalinkan pada aplikasi SPSS, kemudian klik variable view, name diganti X1, X2, dan Y. Nah, pada desimal diganti 0. Pada tabel label ditulis jam per minggu, nilai, dan prestasi. Kemudian klik data view. Klik analyze. Setelah itu milih regression, milih linear, lalu jam per minggu dan nilai ditaruh di independent list, dan prestasi ditaruh di dependent. Klik statistik, pada required dan description di checklist, lalu pilih plots, dependent, dan z residu ditaruh, histogram dan normal di checklist, lalu OK. Nah, kita akan melihat sebelum kita melihat tabel tersebut, kita melihat rumusan hipotesis terlebih dahulu. Rumusan hipotesis. HO tidak ada pengaruh antara X1, X2 terhadap Y. HA ada pengaruh antara X1, X2 terhadap Y. Kriteria pengujian jika RXY lebih dari R tabel, HO ditolak. Jika RXY kurang dari R tabel, HO diterima. Interpretasi dalam nilai R hitung sama dengan X1 terhadap Y sama dengan 0,88, sedangkan R tabel 0,553. RXY lebih dari R tabel karena 0,88 lebih dari 0,553 dengan taraf signifikansi 5%. Jadi tidak ada hubungan antara waktu belajar dengan prestasi. Kemudian nilai R hitung sama dengan X2 terhadap Y sama dengan 0,616, sedangkan R tabel 0,553. RXY lebih dari R tabel karena 0,616 lebih dari 0,553 dengan taraf signifikansi 5%. Jadi tidak ada hubungan antara nilai dengan prestasi. Selanjutnya, tabel ANOVA. Pada tabel ANOVA menjelaskan bahwa variabel bebas dapat menjelaskan variasi nilai dependen dengan menggunakan nilai F. Misal, nilai F sama dengan 23,411 dilihat dari signifikansi 0,00,
itu kurang dari 0,05. Dengan demikian maka HO ditolak. Jadi, nilai variabel bebas dapat menjelaskan nilai terikat. Nah, kesimpulannya, variabel independen sangat bisa berpengaruh pada variabel dependen. Nah, selanjutnya yaitu pada tabel model summary. Menjelaskan besarnya presentasi pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Besarnya koefisien determinasi atau dapat ditunjukkan dengan R-square, yaitu di situ 0,796 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas independen terhadap perubahan variabel dependen adalah 79,6%, sedangkan 20,4% dipengaruhi variabel yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu tabel koefisien. Diperoleh hasil pada kolom B yaitu konstan atau A adalah 3,029, sedangkan lama belajar atau kolom B menghasilkan 0,26 dan data nilai memiliki 0,015, sehingga persamaan regresinya dapat diperoleh. Nah, jadinya Y sama dengan A plus BX1 plus BX2. Y sama dengan 3,029 plus 0,262. X1 plus 0,015 X2. Nah, sekian praktek dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.